Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami percaya dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kita semua dapat merasakan hadirat Tuhan. Biar Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita akan menyembah Tuhan. Mari kita kalau pujian kita kepada Tuhan, katakan, manis kau dengar Tuhan. Haleluya, inilah yang kami renungkan Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hati
hanya Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesusku, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, segala pujian hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Oh haleluya, oh terima kasih Tuhan, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Saya percaya kita semuanya tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan dalam ibadah KK online kita ini, mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tidak henti-henti kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, karena kami percaya ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah KK online kami pada hari ini Bapa, kami akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bebaskan Roh Kudus yang mengambil alih ibadah kami ini, dari awal sampai berakhirnya nanti ya Tuhan. Maka biarlah Bapa, firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan kami pelajari juga pada hari ini Tuhan, dapat memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu ini ya kita semuanya tetap diberkati, tetap dilindungi, dan semua yang baik pasti Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang satu firman Tuhan, yaitu tentang tujuan ber-KKA. Dikatakan minggu yang lalu bahwasanya tujuan kita ber-KKA adalah supaya kita mengalami perubahan dalam hidup kita, atau supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis dan buah yang baik. Nah, bagaimana sepanjang satu minggu ini? Apakah Bapak Ibu sudah mengalami perubahan dalam hidup? Apakah Bapak Ibu sudah menghasilkan buah yang baik, buah yang manis? Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan ber-KKA yang kedua. Sebelum kita belajar tentang tujuan ber-KKA bagian yang kedua ini, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca barusan, ya,
Seharusnya kita menjadi mengerti bahwasanya tujuan kita ber-KKA adalah supaya kita menjadi murid Kristus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Artinya ini adalah pesan terakhir daripada Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya pada waktu itu. Jadi tujuan kita ber-KKA yang kedua yang mau kita pelajari pada hari ini adalah supaya kita benar-benar menjadi seorang murid Kristus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus memandang ini sangat penting. Ini sangat perlu, ya. Bagus kalau seseorang menjadi percaya, bagus kalau seseorang menjadi pengikut, tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin semua orang menjadi murid Kristus. Kalau kita bahas, kalau kita pelajari di dalam Alkitab, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwasanya kata-kata murid itu disebutkan sebanyak 261 kali. Ya. Kalau kata-kata orang percaya, ya mungkin sekitar 26 kali disebutkan. Dan kalau kata-kata pengikut hanya 14 kali. Nah dari sini pun kalau kita perhatikan, sebenarnya Tuhan Yesus sangat ingin supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus menjadi murid Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kabar baiknya adalah pemuridan ini, supaya kita bisa menjadi murid Kristus ini, bisa kita lakukan dalam KKA kita masing-masing. Mengapa? Karena proses pemuridan itu akan lebih bagus, hasilnya akan lebih maksimal kalau kita lakukan di dalam KKA atau di dalam kelompok kecil. Dengan kata lain, kita harus betul-betul aktif dalam ber-KKA. Mengapa kita harus aktif dalam ber-KKA? Supaya kita bisa menjadi murid Kristus. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih arti murid? Atau apa sih arti pemuridan? Arti dari pemuridan adalah proses melipat gandakan. Artinya, kita mentransfer kerohanian kita kepada seseorang, sehingga seseorang itu bisa melakukan hal yang sama kepada orang lain juga. Itulah arti dari pemuridan. Contoh kecilnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang ketua KKA harus bisa mentransfer kerohanian kepada wakil ketua KKA, dan wakil ketua KKA harus bisa mentransfer kerohaniannya kepada anggota-anggota yang ada di dalam KKA tersebut. Nah, jadi dengan kata lain sebetulnya kita harus aktif di dalam KKA kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena ketika kita aktif dalam KKA kita masing-masing, kita akan dibimbing, kita akan diajari supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita akan dibimbing supaya kita bisa melayani Tuhan. Dan kita juga akan diajari supaya kita semakin peduli dengan anggota-anggota KKA yang ada di dalam KKA kita tersebut. Mengapa? Karena di dalam KKA harus ada ikatan dan juga harus ada rasa saling. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengerti tentang hal ini dan Bapak Ibu ingin menjadi murid Kristus, ya, mungkin Bapak Ibu berkata, oke lah, aku sudah paham apa arti pemuridan dan aku mau menjadi murid Kristus. Tapi bagaimana caranya? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Ya. Syarat atau cara untuk bisa menjadi murid Kristus tidak sulit. Ya. Jadi ada dua cara supaya kita bisa menjadi murid Kristus, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita akan belajar cara yang pertama. Cara yang pertama supaya kita bisa menjadi murid Kristus adalah kita harus mau. Mengapa mau? Karena Tuhan akan memakai orang yang mau. Ya, Tuhan tidak memakai orang yang mampu atau orang yang bisa. Kita bisa perhatikan, kita bisa pelajari tentang latar belakang daripada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka adalah seorang nelayan, pemungut cukai, dan lain-lain. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya latar belakang mereka, sebetulnya mereka nggak akan bisa menjadi murid Kristus. Tapi kenapa bisa menjadi murid Kristus? Karena mereka mau dimuridkan. Seperti itu Bapak Ibu Tuhan. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua supaya kita bisa menjadi murid Kristus adalah kita bisa membaca. Artinya tidak buta huruf, ya, sangat gampang, ya. Lalu kalau Bapak Ibu merasa, oke lah, aku mau.
dan aku bisa membaca, tapi sepertinya aku kurang mampu, aku kurang paham, atau mungkin aku belum mengerti bagaimana apa yang harus kulakukan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kalau kita mengalami hal seperti itu, mari kita andalkan Tuhan. Ya, di samping itu kita akan menerima pelajaran-pelajaran yang akan mudah kita pelajari supaya kita bisa menjadi murid Kristus. Mari kita buka sebentar di Matius pasal 28 ayat 18. Dikatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu merasa belum mampu, ya, atau Bapak Ibu merasa belum layak untuk menjadi murid Kristus, pegang firman Tuhan ini. Ya, segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Asal Bapak Ibu mau, asal Bapak Ibu bisa membaca, ya, Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi Bapak Ibu semua supaya Bapak Ibu bisa menjadi murid Kristus. Inilah pelajaran atau sharing firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada ibadah KK online kita ini. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan berhenti hanya menjadi orang percaya, kita jangan berhenti hanya menjadi orang Kristen, tapi mari kita maju selangkah. Kita memberi hati kita memberi diri kita, supaya kita dibentuk menjadi murid Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di akhir video ini nanti kita akan dituntun untuk menjawab 2 pertanyaan diskusi kita tentang sharing firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Kita akan akhiri ibadah KK online kita ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di penghujung ibadah KK online kami ini, kembali kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan, ibadah kami ini dapat berjalan dengan baik, semuanya karena campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah kami pelajari pada hari ini, supaya kami semuanya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, kami akan menjadi murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Materikan firman-Mu bagi kami Bapa, supaya kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, aku terus berdoa Tuhan buat seluruh sidang-sidang jemaat Tuhan yang ada di GSJ Trinity Brastagi ini, supaya kiranya Tuhan tetap memelihara dan memberkati seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati kerohanian kami, Tuhan yang memberkati mata pencaharian kami, Tuhan yang memberkati kesehatan kami. Jauhkan dari kami segala penyakit Tuhan, bahkan jauhkan kami Bapa dari segala virus corona. Biarlah darah Yesus yang penuh kuasa membungkus setiap kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GSJ Trinity Brastagi ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami akhiri ibadah KK online ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah kita Roh Kudus, itu yang akan menyertai kehidupan kita, memelihara kehidupan kita, menolong kehidupan kita, bahkan memberkati setiap kehidupan kita, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali kedua, menjemput kita yang percaya kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati. Salam. Pertanyaan diskusi kita pada hari ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk kita diskusikan apakah dalam ibadah di keluarga kita masing-masing atau dalam kelompok kita masing-masing adalah, pertanyaan pertama, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapat setelah mendengar sharing firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, satu hal penting apa yang Bapak Ibu dapat setelah mendengar sharing firman Tuhan hari ini? Pertanyaan kedua, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini? Sekali lagi, tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengar sharing firman Tuhan hari ini? Terima kasih, Tuhan berkati. God is fighting for us. God is on our side. He is
overcome. Yes, He is overcome. We will not be shaken.